Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia, ketupat merupakan salah satu hal yang sangat identik dengan Lebaran. Setiap kali merayakan Hari Raya Idul Fitri, pasti hampir setiap rumah tersedia makanan yang satu ini. Makanan yang terbuat dari anyaman daun kelapa ataupun daun pandan yang diisi dengan beras ini memang terlihat sangatlah sederhana, tapi menjadi yang paling dicari pada saat hari fitrah tiba. Sebenarnya, bagaimana asal-usul dari ketupat menjadi khas Lebaran? Makanan ini ternyata diperkenalkan saat Islam masuk ke tanah Jawa. Sunan Kalijaga, orang yang diperkirakan memperkenalkan makanan ini kepada masyarakat Jawa. Beliau membudayakan 2 kali ba'da, yaitu ba'da Lebaran dan ba'da ketupat. Ba'da ketupat dimulai seminggu sesudah Lebaran. Pada hari yang disebut ba'da ketupat tersebut, di tanah Jawa waktu itu hampir setiap rumah terlihat menganyam ketupat dari daun kelapa muda. Setelah sudah selesai dimasak, ketupat tersebut diantarkan ke kerabat yang lebih tua, menjadi sebuah lambang kebersamaan. Menurut para ahli, sebuah ketupat memiliki beberapa makna, yaitu dilihat dari rumitnya anyaman bungkus ketupat itu mencerminkan bermacam-macam kesalahan manusia. Setelah dibuka, akhirnya akan terlihat nasi yang putih yang mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah memohon ampunan dari segala kesalahan. Dilihat dari bentuk ketupat itu mencerminkan kesederhanaan. Jika dilihat dari bentuk ketupat, semua itu dihubungkan dengan kemenangan umat muslim setelah sebulan lamanya berpuasa dan akhirnya menginjak hari yang fitri. Karena ketupat biasanya dihidangkan dengan lauk yang bersantan, maka dalam pantun Jawa pun ada yang bilang kupat santen atau kula lepat nyuwun ngapunten. Dalam bahasa Indonesia, saya mohon maaf. Dan penggunaan janur sebagai kemasan pun memiliki makna tersembunyi. Janur dalam bahasa Arab berasal dari kata ja al-nur, bermakna telah datang cahaya. Sedangkan masyarakat Jawa mengartikan janur dengan sejatine nur atau cahaya. Dalam arti lebih luas berarti keadaan suci manusia setelah mendapatkan pencerahan cahaya selama bulan Ramadan. Ketupat juga erat dengan tradisi Jawa menuju tanggal 1 Syawal. Jadi ketupat atau kupat di sini dapat diartikan sebagai laku papat atau 4 tindakan. Laku papat itu adalah lebaran, luberan, leburan, dan juga laburan. Maksud dari 4 tindakan tersebut adalah: pertama, lebaran, dalam kata lebar yang berarti selesai. Ini dimaksudkan bahwa 1 Syawal adalah tanda selesainya menjalankan puasa. Maka tanggal itu biasa disebut dengan lebaran. Lalu, luberan berarti melimpah, ibarat air dalam tempayan. Isinya berlimpah sehingga tumpah ke bawah. Ini simbol yang memberikan pesan untuk memberikan sebagai hartanya kepada fakir miskin, yaitu sedekah dengan ikhlas seperti lumpahannya atau luberannya air dari tempayan tersebut. Kemudian leburan, maksudnya adalah bahwa semua kesalahan dapat lebur atau habis dan lepas serta dapat memaafkan pada hari tersebut. Dan yang terakhir adalah laburan. Di Jawa, labur atau kapur adalah bahan memutihkan dinding. Ini sebagai simbol yang memberikan pesan untuk senantiasa menjaga kebersihan diri lahir dan batin. Jadi setelah melaksanakan leburan atau saling memaafkan, dipesankan untuk menjaga sikap dan tindakan yang baik, sehingga dapat mencerminkan budi pekerti yang baik pula. Begitulah asal mula ketupat dari simbol lebaran. Di negara-negara lain, ketupat bukanlah menjadi ciri khas lebaran mereka. Seperti negara tersebut memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Salah satunya di Mesir. Bila di Indonesia identik dengan ketupat,
Di Mesir makanan khasnya adalah ranja, yakni makanan yang terbuat dari ikan asin dan asinan sejenis acar. Masya Allah, ternyata itulah asal-usul ketupat lebaran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi bangsa Indonesia pada waktu agama Islam mulai lahir di Jazirah Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Indonesia saat itu telah mempunyai 10 aspek kebudayaan yang merupakan kepandaian asli masyarakat Nusantara, yaitu wayang, gamelan, lalu batik, pengrajin logam, astronomi, pelayanan atau irigasi, mata uang, lalu irama dan pemerintahan yang teratur. Masyarakat pada waktu itu sudah aktif dalam perdagangan maritim internasional antara India dan Cina karena mampu melakukan pelayanan dengan perbaruan yang berjadi. Sebelum Islam datang ke Nusantara, yaitu pada abad ke-7, penduduk negeri ini telah memeluk Hindu dan Buddha sejak di abad ke-3 Masehi. Namun sebelum jauh lagi sebelum kehadiran Hindu Buddha, keyakinan tersebut disebut animisme dan diamisme. Agama lokal ini merupakan kepercayaan-kepercayaan yang diwariskan dari nenek moyang secara turun-temurun. Mereka mengenal dewa-dewa dalam bentuk patung, lalu pohon, batu, dan juga monumen-monumen. Buya Hamka dan menurut Buya Hamka, orang-orang Nusantara tersebut menganut agama-agama di dalam jiwa mereka karena ada persediaan untuk menerima kehadiran agama. Di dalam jiwa mereka sudah mulai tumbuh kepercayaan. Ada 2 hal yang menyebabkan tumbuhnya kepercayaan itu, antara lain adalah ada alam sekeliling dan juga yang kedua adalah soal hidup dan mati. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.